Kalau kamu pernah naik bus malam dari Bandung ke Cirebon, mungkin kamu pernah mendengar desas-desus tentang satu bus yang tak pernah sampai tujuan. Bus itu tak ada di jadwal, tak ada di sistem, dan sopirnya tak ada yang kenal. Tapi anehnya selalu saja ada penumpang yang naik, dan setelah itu mereka tidak pernah ditemukan lagi. Apa kamu yakin mau naik bus malam itu? Karena setelah kamu dengar cerita ini, kamu mungkin akan berpikir dua kali sebelum membeli tiket terakhir menuju Cirebon. Riko adalah mahasiswa tingkat akhir di Bandung. Suatu malam, ia harus pulang mendadak ke Cirebon karena ibunya masuk rumah sakit. Semua tiket bus malam habis. Tapi saat ia duduk putus asa di terminal Lewi Panjang, seorang calo menghampirinya. Mau ke Cirebon? Ada bus satu lagi. Tidak terdaftar di sistem, tapi langsung jalan, cepat dan murah. Tanpa pikir panjang, Riko menerima tiket itu. Busnya terlihat tua, tapi bersih. Catnya memudar, tanpa logo perusahaan. Tidak ada nama, hanya tulisan samar di kaca depan. Jalur Malam Bandung Cirebon. Di dalam bus hanya ada 7 penumpang lain. Sunyi, tidak ada yang bicara. Riko duduk di tengah dan merasa suasana dalam bus terlalu dingin seperti AC-nya beku. Atau sesuatu yang lain. Perjalanan dimulai. Lampu di dalam bus redup. Pemandangan luar gelap gulita meski sudah melintasi jalan tol. Tapi yang membuat Riko resah adalah penumpang-penumpang lainnya. Mereka tak bicara, tak bergerak, bahkan tak berkedip. Seorang ibu membawa anak kecil yang sejak awal matanya hanya menatap ke arah Riko. Gadis remaja duduk di pojok, sesekali berbisik sendiri. Riko mencoba berbicara pada pria paruh baya di sebelahnya. Tapi hanya mendapatkan senyuman aneh, senyuman yang terasa kosong. Setelah 2 jam perjalanan, Riko menyadari sesuatu yang janggal. Ia hafal rute Bandung-Cirebon, tapi bus ini tak melewati jalan utama. Tak ada tanda-tanda kota, tak ada rest area. Ia bertanya pada sopir lewat kaca depan, tapi sopir hanya menjawab dengan suara berat. Jangan khawatir, kita akan sampai pada waktunya. Lalu, Riko mencoba membuka Google Maps. Tapi sinyalnya hilang. Lokasinya hanya menunjukkan satu tulisan, daerah tak dikenal. Saat ia menoleh ke belakang, tiba-tiba kursi penumpang di belakangnya kosong semua. Mereka menghilang. Tapi ia yakin tadi mereka ada. Lampu dalam bus padam mendadak. Lalu terdengar suara teriakan lirih dari belakang. Seperti ada yang diseret. Riko mencoba bergerak ke belakang. Tapi jalan antar kursi terasa panjang, berliku dan berubah bentuk. Ia melihat gadis remaja yang tadi duduk di pojok. Sekarang merangkak di lorong. Matanya hitam legam. Mulutnya robek seperti teriak terus-menerus. Keluar, kalau bisa sebelum berhenti. Lalu menghilang dalam bentuk hitam yang mendadak memenuhi lorong bus. Bus akhirnya berhenti, tapi bukan di terminal Cirebon. Riko melihat keluar dan menyadari bahwa mereka berada di terminal tua yang runtuh. Dipenuhi kabut dan suara geraman aneh dari belakang bangunan. Tak ada manusia, hanya bayangan gelap yang bergerak. Satu persatu penumpang turun. Wajah mereka kini berubah, kulit pucat, mata kosong, dan sebagian tubuh mulai membusuk. Riko panik, mencoba kabur, tapi pintu bus terkunci. Saat ia memukul kaca depan, seseorang dari luar menatapnya dirinya sendiri, tapi mengenakan seragam sopir bus. Sosok itu tersenyum, lalu menyetir bus kembali masuk ke kegelapan.
dan dari kejauhan hanya terdengar suara rekaman rusak. Selamat datang di jalur Malang, Bandung, Cirebon. Tiket Anda hanya berlaku satu arah. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan ponsel di pinggir jalan tol tanpa pemilik. Di dalamnya ada rekaman suara terakhir seorang mahasiswa bernama Riko yang tak pernah sampai di rumahnya di Cirebon. Tapi yang paling mengerikan adalah rekaman terakhirnya menangkap suara dalam bus. Masih ada satu bangku kosong. Kamu mau ikut?